Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiantari dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu struktur data. Struktur data adalah mata kuliah yang disampaikan di Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer dengan kode IK 141. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah keahlian program studi dengan bobot S3 SKS untuk jenjang sarjana. Mata kuliah ini disampaikan di semester kedua dengan syarat bahwa mahasiswa sudah harus lulus mata kuliah algoritma dan pemrograman. Secara singkat, deskripsi dari mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa untuk mengetahui struktur data penyimpanan dalam memori sehingga dalam perancangan pemrograman dapat dilakukan secara efisien. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu membuat program dengan struktur data yang efektif dalam penggunaan memori sehingga menghasilkan program yang baik. Terdapat 4 CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan berbagai konsep struktur data dengan baik dan lengkap. Mahasiswa juga harus mampu memilih struktur data yang efektif dan mampu merancang algoritma serta menunjukkan hasil perancangan algoritma dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 2 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah perkuliahan yang disampaikan secara hybrid dan praktikum yang dilakukan secara luring di laboratorium universitas. Secara detail, mata kuliah ini untuk perkuliahan disampaikan selama 2 kali 50 menit setiap pertemuan, untuk praktikum selama 1 kali 170 menit setiap pertemuan. Selain itu, mahasiswa juga harus melakukan pembelajaran secara mandiri dan terstruktur selama 3 kali 120 menit setiap pertemuan. Evaluasi dalam mata kuliah ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan asesmen terhadap laporan praktikum yang dikerjakan oleh mahasiswa, tugas perkuliahan, kuis, ujian tengah semester yang dilakukan di pertemuan ke-8, ujian akhir semester yang dilakukan di pertemuan ke-16. Mata kuliah ini materi pembelajarannya cukup padat. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan konsep struktur data mengenai abstract data type, single linked list, double linked list, stack, queue, struktur data tree, struktur data entity, graph, dan juga konsep metode hashing dalam penyimpanan. Secara umum, metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini 80% disampaikan secara problem-based learning, di mana mahasiswa akan melakukan solving problem dalam proses pembelajaran. Selain itu, 20% lainnya disampaikan dengan menggunakan model discovery learning. Interaksi antara mahasiswa dan dosen dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama di ruang kelas, di mana dosen selalu men-encourage siswa untuk melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Selain itu, interaksi juga dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp Group. Interaksi yang lebih terstruktur dilakukan dalam mata kuliah ini dengan memanfaatkan e-learning yang dimiliki oleh universitas, yaitu SPOT dan SPADA. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini untuk laporan praktikum digunakan 20% bobot penilaian, tugas kuliah 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, dan juga dinilai kedisiplinan yaitu sebesar 5%. Media pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini cukup banyak. Secara umum terdiri dari 5, yaitu modul praktikum, slide perkuliahan, e-learning yang dimiliki universitas yaitu SPOT atau SPADA, kemudian HackerRank sebagai salah satu sistem untuk membantu penilaian secara otomatis untuk pemrograman, dan juga channel YouTube. Berikut adalah referensi secara umum yang digunakan dalam perkuliahan ini, namun tidak terbatas pada referensi ini. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan pelaksanaan perkuliahan pada salah satu pertemuan yang dilakukan secara daring. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan lanjutkan. Jadi hari ini mengenai bagaimana pengelolaan
atau penyimpanan data yang berbentuk graf. Kemarin kita sudah pahami seperti apa bentuk graf tersebut. Nah, kalian juga sudah mencoba untuk mengelola atau menyimpan data yang bentuk graf dalam bentuk struktur matriks. Nah, kalau di dalam penyimpanan di bahasa C-nya, kita memanfaatkan struktur data array 2 dimensi. Nah, kemarin sudah teridentifikasi kekurangannya ya. Penyimpanan data dalam bentuk matriks itu berarti datanya adalah statis. Nah, hari ini kita coba melanjutkan pembahasan kita bagaimana jika struktur graf tersebut memungkinkan data yang disimpan dalam graf kita itu adalah data yang dinamis. Bisa bertambah jumlah node-nya atau simpulnya. Nah, itu hari ini akan kita bahas. Nah, sebelum ke sana, sebelum saya lupa, kebetulan saya sedang ingat nih, sekarang hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan. Ya, Rajib, silahkan Rajib. Boleh, Ibu. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Rajib yang sudah memimpin berdoanya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini ya penyajian graf. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemarin sudah ya kita melakukan ini nih, merepresentasikan graf yang bersifat statis dengan menggunakan matriks 2 dimensi, menggunakan array 2 dimensi. Graf dinamis itu kan bisa berubah, mungkin simpulnya bertambah ataupun edge-nya yang berubah gitu. Entah itu edge-nya yang bertambah, asalnya di sini ke A itu nggak ada ke E, mungkin nanti dari A bisa ada ke E. Atau nilainya yang berubah. Nah, kalau ini berarti graf yang berarah dan bernilai, ya kan? Graf yang berarah dan bernilai. Kalau diimplementasikan dalam matriks agensi, nah seperti ini kan, kemarin matriks agensi itu ada simpul tujuan dan simpul awal. Misalkan ini simpul awalnya dari A ke A, ini nggak ada kan, dari A ke A nggak ada. Nah, kemudian dari A ke B ada 3. Nah, tapi dari B ke A ini kosong ya, dari B ke mana, dari B ke A ini kosong karena kan searah ya. Kalau matriks ini akan kita simpan dengan struktur penyimpanan yang memungkinkan matriks ini tiba-tiba misalkan di sini saya nambah nih EF ada G misalkan ya, di sini ada G. Nah, kalau di sini kan nggak bisa ya, karena array kan di awal sudah dipesan atau sudah ditentukan jumlah indeksnya maksimal berapa. Nah, kalau misalkan di sini saya tambahkan G, itu bagaimana? Nah, kemarin sudah ada gambaran sedikit mengenai pemanfaatan struktur linked list ya, yang kita modifikasi. Nah, walaupun mungkin kemarin idenya sedikit berbeda dari yang akan kita lakukan saat ini, tapi penampakan gambarnya atau ide dasarnya tidak terlalu berbeda. Berbeda tapi tidak terlalu berbeda. Gimana ya? Oke, nanti kita lihatlah. Nah, ini adalah implementasi atau bagaimana representasi graf dinamis ya, representasi graf dinamis. Coba kalian lihat di sini, ini masih graf yang sama dengan yang akan membuat beberapa atau membuat struktur graf ya, membuat struktur graf yang terdiri dari beberapa implementasi dari struct. Mirip linked list. Linked list juga kan memanfaatkan struct ya, struct. Nah, kalian lihat di
di sini. Di sini katakanlah ini A, B, C, D, E, F. Ini adalah implementasi atau representasi dari node kita. Nah, node kita kan punya A, B, C, D, E, dan F. Ya kan? Nah, di sini kita punya menyimpan data A, B, C, D, E, dan F. Oke? Nah, kemudian untuk representasi graf simpulnya, kita lihat di sini ada tiga dibagi tiga ya, dibagi tiga. Ini struknya dibagi tiga. Berarti nanti datanya di dalam struk ini kita implementasikan tiga. Nah, tiga itu untuk apa aja? Nah, kita lihat tiga itu adalah untuk sebentar. Oke. Yang satu, ini adalah pointer yang menghubungkan dengan node selanjutnya. Walaupun misalkan nih, katakanlah A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. C ini nggak ada hubungannya ke D, ya kan? Nih, C ini nggak ada hubungannya ke D, malahan dari D ke C. Tapi kita tidak peduli itu dulu. Kita tidak peduli dengan arah itu dulu, ya. Kita tidak peduli dengan arah tersebut. Nah, pokoknya di sini dari kita punya beberapa simpul, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin 6. Nah, kita bikin 6 thread tanpa peduli dia itu koneksinya atau ruasnya seperti apa. Ya. Nah, justru nanti koneksinya atau ruasnya akan terlihat di sini. Nih, kita lihat di sini. Ini kayaknya ada yang sebentar. Dari A ke B itu dikoneksikan dengan 3 nilainya. Coba lihat di sini. Dari A ke B itu adalah 3. Maka nanti di sini ada node, ya, ada struk atau ada node. Isinya 3, ya. Kemudian di sini juga ada, kalian lihat. Ini adalah nilainya. Ini pointer, ini pointer. Nah, sama dengan yang ini. Kalau yang ini bedanya, ini bukan nilai ruas, tapi identitas dari simpulnya, ya. Identitas dari simpulnya bisa integer, bisa nama, bisa apapun lah. Identitas dari simpulnya. Nah, ini identitas dari simpulnya. Ini pointer, ini juga pointer. Pointer yang ini, nih, yang disimpan sebagai identitas simpulnya, ini adalah pointer yang menunjukkan atau pointer yang digunakan untuk menyimpan alamat dari simpul-simpul yang lain, ya, simpul yang lain. Ini ada simpul B, kemudian ada simpul C, D, dan E, dan berarti di sini digunakan untuk menyimpan alamat simpul yang B. Katakanlah ini alamatnya misalkan 1001, ini 1002. Nah, maka ini nilainya adalah 1002. Ya kan? Nah, untuk yang ini digunakan untuk menyimpan alamat yang ini nih. Alamat yang digunakan untuk menyimpan data berapa atau berapa nilai label dari ruas antara A ke B, gitu ya. Nah, ini kan nilainya 3. Nah, berarti nanti di sini, misalkan di sini nilainya alamatnya 500. Maka ini digunakan untuk menyimpan 500. Ya, untuk menyimpan 500. Sehingga nanti tersambung nih dari sini ke pointer sini. Nah, kemudian ini nilainya 3. Ini juga sama nih. Ada 2 pointer. Pointer yang pertama, yang ini, digunakan untuk menyimpan alamat simpul. Nah, simpul yang menghubungkan A dengan simpul mana nih? Oke, berarti di sini kalau A dengan B, berarti di sini nilainya berapa? 1002. Ya, betul, 1002. Nah, jadi ini digunakan untuk menyimpan 1002. Ya, oke. Nah,
Begitu. Nah, ini untuk apa nih? Nah, ini untuk seandainya. Oke, kita ambil contoh yang B. Oke, ini udah ya. Dari A ke B, udah nih. Nah, sekarang simpul B. Simpul B, ini kan ya, simpul B. Simpul B itu, oke, grafnya ya. Pokoknya ini mah, ada lagi nggak simpul, not selanjutnya? Gitu. Kalau ada lagi, misalkan di sini 1005. Nah, di sini nilainya 1005. Nah, 1005 ya, 1005. Nah, ini misalkan yang ini alamatnya adalah 800. Oke, 800. Oh, ini ada salah nih kayaknya saya. Nah, B dihubungkan ke D dengan nilai 3. Maka di sini disimpan 3. Nah, ini akan menyimpan alamat misalkan ini 1006. Nah, di sini alamat 1006. Sorry. Di sini alamat 1000. Ini katakanlah alamatnya adalah 801. Maka alamat 801 ini akan disimpan di sini. 801 gitu ya. Dan ini nilainya 7. Nah, ini tuh 801 menghubungkan D ke mana? Ke E. Nah, misalkan E ini 1008. Berarti nanti di sini itu ditulis 1008. Kalau nanti misalkan dari B ini ada ke C, nilainya adalah 11. Gimana? Di mana ini kira-kira disimpannya? Kanannya 7, Bu. Ya, berarti nanti akan ada di sini nih. Akan ada di sini, nilainya adalah 11 gitu ya. Kemudian di sini misalkan di sini alamatnya 805. Nah, nanti 805 akan disimpan di sini, ya kan? Ini 805. Nah, ini adalah alamat C. Berarti alamat C ini 1005. Nah, ini nanti akan menyimpan 1005. Ini masih 0 ya. 1005. Ininya 0 karena masih nggak ada lagi. Seperti itu. Jadi ini dinamis. Bisa bertambah seterusnya. Nah, ini gambarannya kayaknya saya belum selesai ngegambar ruas-ruasnya. Tapi penampakannya seperti itu atau idenya adalah demikian. Ya. Sehingga kalau misalkan kan kalian kemarin bisa saja ada sebuah sebuah graf yang tiba-tiba di sini itu ada not lagi. Misalkan ini adalah not G. Misalkan ini not G. Gitu ya. Dan not G ini terpencil, tidak kehubung ke D, tidak kehubung ke F, tidak kehubung ke C. Berarti nanti bagaimana? Berarti nanti akan disimpan di sini. Ininya nggak kelihatan. Akan disimpan di sini. Ya. Ini nanti akan ada G. Nah, disimpan di sini. Dan alamat G akan disimpan di F. Nah, karena dia belum terhubung, maka di sininya masih kosong karena belum terhubung kemana-mana, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi mau ditanyakan dulu sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Ya, itu kan ya. dari A sampai G itu ada panah yang menghubungkan. Itu berarti digunakan itu hanya sebagai untuk datanya agar tidak lepas, Bu, itu digunakannya. Ya, Dari betul. A ke G. Betul. Ini digunakan agar tidak lepas, agar memudahkan untuk melakukan penelusuran, ya. Karena kan nanti akan diinformasikan, misalkan ya dalam representasi ini adalah graf. Nah, ini adalah graf A. Graf A. Graf A itu ada apa saja sih? Bahkan ini tadi G nambah not G. Gimana tuh cara menamainya? Berarti betul ya. Saya ditelusuri nih oleh Satria itu dari A next gitu ya, next ke B, next ke C, next ke D, next ke E, next ke F sampai ininya ketahuan 0, baru create gitu. Sama juga kalau mau nambah, misalkan saya mau nambah nih satu edge, mau nambahin ruas, katakanlah dari tadi dari A ke D misalkan ya, nambahin ruas dari A ke D. Berarti nanti grafnya itu menelusurinya seperti apa? Dari simpul A
kemudian ditelusuri nih di tool A untuk yang pointer age ini nextnya sampai ketemu dia itu sudah null ininya, baru bisa kita sisipkan di akhir gitu ya. Jadi add-nya di add selalu di add akhir ya di dalam linggis, mau ke bawah ataupun ke sampingnya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Nah ini Bu, kalau ini terbatas 2 atau nanti gimana kita mendeklarasikan si tangannya Bu? Ini kan kalau yang Ibu contohkan itu kan 2 ini Bu. Yang Apanya? buat nyimpen alamat pointer itu kan yang B itu kan 1005 sama satu lagi kotak kosong. Nah nanti kita bisa bikin banyak Bu si kotak itu nih. Untuk graf cukup 2 aja pointernya. Oh Ya. cukup 2. Berarti B nggak bisa nambah lagi pertemanan nih Bu? Bisa, entar. Kan di sini kan misalkan B nambah pertemanan ke C. Nah, tadi saya di sini nih. Jadi B Yang di akhir. ya telusuri sampai akhir dia di ke C, kemudian di sini. Gitu. Ya. Nambahnya di sini nih, nambahin kotak ini. Jadi untuk yang pointer yang ini nih, nah, maka Jadi di sini ada 2 next gitu. Jadi next pertama buat menelusuri node-node dan yang kedua itu buat garis-garisnya gitu Bu, nilai garisnya ya betul. sama menghubungkan. Oke. Aduh. Mungkin sudah dulu Bu. Misalkan udah lanjut masih bingung, kita boleh apa namanya diulang lagi ya, tenang aja sedikit-sedikit. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari sini kelihatan nih, ini dengan ini kira-kira sama atau tidak? Beda. Ya, Beda. betul. Strukturnya beda ya. Ini berarti ini, gitu kan? Nah, kalau yang itu kan untuk membuat graf kita membangun 2 struct, ya. Kita membangun 2 struct. Yang pertama struct ADT atau ADT struct untuk menyimpan simpul, dan yang kedua adalah struct ADT atau ADT struct untuk menyimpan jalur, ya. Jadi ada 2, ada untuk menyimpan simpul, ada Ya kan jalurnya kan udah kebuat. Masukin nilai edge-nya. Tadi itu edge itu ada tujuan sama next jalur. diskusinya. Sudah Ibu. Ada Bu. Oke, gimana? Sudah jalan? Udah kelihatan. Sudah. Sudah. Kalau yang saya sih baru sampai sini. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, dijelaskan. Coba. Ya, jadi kan tadi udah dikasih tahu parameternya tuh ada simpul awal, simpul akhir, dan nilai jalur. Nah, pertama kita iniin dulu si new edge-nya dideklarasiin. Terus new edge sama dengan kayak biasa edge malloc size of edge. Nah, terus ini juga kayak biasa kayak link list di new edge cost sama dengan nilai jalur. Cost tuh apa ya, itunya jalur ya, bebannya jalur kalau itu. Yang belum paham, ada yang mau ditanyakan dulu ke Ilmi? Dulu nih, jalur awalnya untuk melakukan penelusuran tuh yang mana gitu kan? Oke, baik, terima kasih Hilmi. Kalau teman-temannya sudah paham, nah Bu, sekarang ya, izin gimana? tanya bentar Bu. Ya, silakan. Yang di codingannya Hilmi ini kan fungsi Bu. Retronnya perlu nggak Bu? Apanya? Return. Return. Ini fungsi atau void? Void Bu. Fungsi void Itu. ini. Edge, iya, create edge. Iya fungsi.
Nah, harusnya point mungkin ya. Iya. Nah, Point. point and age. Ya, gitu. Point. Oke, gitu. Kalau tadi kan berarti kalau tadi kan hanya mengembalikan hasil dari age ini ya kan, new age-nya. Tapi ini kan new age-nya udah kita itu ada juga prosedur untuk, nah ini yang tadi ya, yang oleh Hilmi sama, nggak jauh beda lah, mungkin sedikit. Oh, nah untuk selanjutnya ini nanti mungkin akan saya tugaskan di praktikum ya, tapi saya akan bagikan dari sekarang, boleh untuk mulai didiskusikan. Nanti kalian akan mencoba untuk, nah itu saja mungkin untuk hari ini saya akan upload di Spada. Nah, mudah-mudahan hari ini langsung bisa saya upload. Ada hal, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.